kasus Komisioner KPK Lili Pintauli dan surat balasan Dewan Pengawas KPK pada tanggal 16 September 2021, sikap Dewas yang tidak lazim dan Dewas patut dianggap menyimpang dari tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bersama saya Azmi Syahputra, hari ini akan menyampaikan kembali catatan hukum potret hukum Indonesia yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini terkait tentang catatan dan analisa hukum sikap Dewas KPK dalam kasus Komisioner KPK Lili Pintauli. Rekan-rekan sekalian, berkaitan dengan kasus Komisioner KPK Lili Pintauli dan surat balasan Dewan Pengawas KPK pada tanggal 16 September 2021 yang tidak ataupun belum melaporkan secara pidana terhadap peristiwa ini, perlu dilakukan penelusuran dan analisis hukum dan setidaknya ditemukan 7 poin analisa hukum dan sekaligus dapat menjadi catatan hukum yang lebih lanjut akan saya urai dan petakan sebagai berikut. Yang pertama, Dewan Pengawas inkonsistensi baik secara internal maupun vertikal. Tindakan tidak memfollow up laporan pidana atas kasus Komisioner KPK telah nyata-nyata terjadi kontradiksio logika hukum. Ya, jadi meskipun dalam tugas Dewas KPK tidak disebutkan, namun Dewas KPK karena fungsinya, sekali lagi, karena fungsinya wajib menjadikan aturan dan jadi pertimbangan untuk di-follow up. Karena secara material dan substantif, fungsi sebagai Dewas KPK wajib memperhatikan azas-azas hukum dan ketentuan yang berlaku layaknya sebagai fungsi pengawasan. Yang kedua, mengingat Undang-Undang Revisi KPK nomor 19 tahun 2019 adalah ketentuan khusus atau lex specialis dengan dibentuknya dan menempatkan kelembagaan baru berupa Dewan Pengawas, sehingga kedudukan dan fungsi Dewan Pengawas selayaknya harus menindaklanjuti temuan-temuannya atau hasil pemeriksaannya, apalagi kalau nyata-nyata sudah memenuhi unsur pidana. Jadi di poin ini, Dewas punya hak eksklusif. Bahkan sebagaimana kita ketahui sebelum ada putusan MK, Dewas diberikan izin sadap atau penggeledahan ini baru boleh dilakukan KPK itu kalau sudah ada izin dari Dewas. Semestinya jika kita melihat historikal keberadaan Dewas, maka tidak ada alasan bagi Dewan Pengawas KPK untuk tidak melaporkan pada proses pidana. Apalagi tindakan melaporkan ini bukanlah bertentangan dengan undang-undang. Maka logika hukumnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, semestinya Dewas melakukan tindakan melaporkan secara pidana. Malah bila ini tidak dilakukan oleh Dewas, ya ini artinya Dewan Pengawas mengarah pada pembiaran dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan keadilan hukum. Pada poin ketiga penelusuran ini adalah Dewas KPK tidak memiliki kemampuan memahami permasalahan. Artinya apa? Atau permasalahan realitas secara utuh. Dewan Pengawas semestinya bukan hanya sekedar pemeriksaan yang sifatnya aksesoris karena tidak besar manfaatnya kalau hanya pemeriksaan yang sifatnya tambahan. Sikap dan putusan Dewan Pengawas yang seperti itu tanpa di-follow up tidak efektif atau tidak akan menyelesaikan masalah yang terjadi, apalagi ini berkaitan tentang perilaku yang bertentangan atau yang dilarang yang tidak harus dilakukan oleh pimpinan KPK. Sekarang kita sisir pada poin keempat. Sikap Dewas yang tidak lazim dan Dewas patut dianggap menyimpang dari tugasnya. Karena dianggap merintangi untuk meluruskan kinerja pimpinan KPK. Sebagaimana kita ketahui bahwa tolak ukur kinerja itu ya dilakukan oleh Dewas KPK. Di mana adanya komisioner yang telah melakukan tindakan yang dilarang
dan telah dinyatakan pula memenuhi unsur pidana. Jadi ada sesuatu yang hilang pada posisi Dewas di sini. Kelima, kedudukan Dewan Pengawas patut diragukan karena tidak lagi menunjukkan kemandirian. Artinya, tidak ada kepekaan demi kebenaran dan keadilan. Malah sikap Dewas dalam surat balasan Dewas tersebut seolah terkesan menoleransi atau membela pelaku oknum komisioner KPK yang sudah nyata-nyata melakukan perbuatan tindakan pidana atau dikualifikasi sebagai tindakan pidana dalam Undang-Undang KPK. Pada poin ke-6, Dewas KPK seolah melakukan pembiaran karena tidak membuat kasus ini tuntas dan terang, serta kurang mampu menjaga kinerja komisioner KPK. Ya, bisa jadi dianggap Dewas gagal menjaga komisioner KPK. Ini berkaitan dengan apa? Integritasnya komisioner KPK. Karena dengan melaporkan pidana ini semestinya adalah bagian rangkaian tugas dan evaluasi kinerja pimpinan KPK. Jadi, bila ada ditemukan pidana, lagi-lagi dalam hal ini, maka seketika, automatically, dari tugas Dewas untuk melaporkan pada penegak hukum. Lagi-lagi fungsi pengawasan melekat pada Dewas. Pada poin ke-7 penelusuran, Dewas bekerja setengah hati, tidak optimal. Maka jangan salahkan kalau ada pikiran liar dari masyarakat yang beranggap kinerja Dewas adalah satu kesia-siaan. Dewas seolah-olah ada maksud terselubung, maksud yang tersembunyi untuk tidak follow up. Mengapa tidak follow up? Dalam hal ini tidak melaporkan secara pidana. Atau bahkan diduga ini adalah akal-akalan untuk menghindar saja dari fungsi Dewas. Atau ada kelompok yang super power untuk melindungi kelompok tertentu dalam hal ini berada dalam jajaran pimpinan komisioner KPK. Demikianlah kajian singkat saya berkaitan 7 poin catatan dan analisa hukum sikap Dewas KPK dalam kasus komisioner Lili Pintauli. Ayo semua bersinergis, bersatu dalam barisan untuk memperbaiki keadaan, menemukan kebenaran, dan maju ke depan meluruskan guna membangun bangsa. Karena membangun sistem sama artinya dengan membangun masa depan. Saya Azmi Syahputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.